Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua senantiasa ada dalam perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perhatikan dengan baik ayat firman Tuhan ini dan kita baca bersama. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema minggu ini, saya mau ajak kita langsung melihat dan fokus kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan bahwa berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berbahagia dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kesukaannya artinya keinginannya. Kesukaan itu artinya apa yang menjadi kerinduannya, apa yang selalu dilakukan dengan sukacita, apa yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena biasanya orang yang menyukai sesuatu, dia akan melakukannya dengan sukacita. Dia akan melakukannya dengan sering. Jadi orang yang berbahagia adalah saat dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mengapa firman Tuhan membuat hidup seorang berbahagia, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan mengandung janji. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan, dan firman Tuhan juga memberikan harapan, membangkitkan iman kita. Jadi firman Tuhan harus menjadi kesukaan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu bagian lagi yang saya temukan, yaitu kata merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Di dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris, The Message Bible, kata merenungkan ini menggunakan kata chew. Chew itu diterjemahkan artinya adalah mengunyah. Sama seperti kita mengunyah permen. Kita mengunyah permen itu perlahan-lahan dengan sabar sampai kita menikmati bagian manis atau bagian dari permen itu yang kita sukai. Tidak buru-buru, tetapi dikunyah dengan pelan-pelan sampai kita menikmati manisnya permen itu. Demikian juga pengertian bahwa firman itu dikunyah. Firman Tuhan itu dikunyah. Artinya kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan itu dengan sabar. Menelitinya dengan sungguh-sungguh. Merenungkannya dengan baik. Sampai kita menikmati dan menemukan arti sesungguhnya dari firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca lalu lewat dan dilupakan. Tetapi sungguh-sungguh kita merenungkan firman Tuhan itu sampai kita mengerti maksud dari firman Tuhan tersebut. Itulah pengertian chew atau mengunyah dari firman Tuhan tersebut. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Dan bukan hanya suka, tapi saat dia membaca firman Tuhan, dia melakukannya dengan sering, dia melakukannya berulang-ulang, dan sungguh-sungguh mengunyahnya, merenungkannya, sampai memahami isi dari firman Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya firman Tuhan yang kita miliki, yang kita sering baca, dan yang kita renungkan. Karena pada saat kita memahami firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, mengerti arti sesungguhnya dari firman Tuhan tersebut, maka kita bisa lihat apa yang ditulis di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak pernah melihat sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air mengalami kekeringan meskipun dalam musim panas, apalagi sampai mati. Karena seperti apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini, setiap pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan, merenungkannya sampai kita mengerti maksud dari firman Tuhan tersebut, maka kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di aliran air, tidak akan pernah mengalami kekeringan meskipun dalam masa sulit, masa musim panas. Tetapi Tuhan akan memberkati kehidupan kita karena firman yang kita miliki, karena firman yang sudah kita mengerti. Dan perhatikan, kita akan menghasilkan hidup yang berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya setiap kita rindu apa saja yang kita buat berhasil. Amin. Tapi ada satu syarat, kita harus sungguh-sungguh menyukai firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Karena firman itu dahsyat, firman itu luar biasa dan sanggup memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.